Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa lagi di program Mindstock di Mind Trading Institute bersama saya Leo Budi. Nah, Mindstock kita kali ini kita akan menghadirkan seseorang yang cukup terkenal sebenarnya di Stockbit. Ya, mungkin kalau teman-teman sering disingkat dengan SB gitu ya. Saya yakin banget banyak juga yang memfollow trader yang satu ini. Namanya terkenal dengan nama apa? Bro Dani? Dani Buffett. Ya, Dani Buffett di Stockbit. Jadi kalau teman-teman ada di forum itu, saya yakin banget teman-teman pasti pernah mendengar nama ini ya. Oke, nah Bro Dani, kita mulai dengan satu pertanyaan pertama. Ini pertanyaan enteng-enteng dulu ya. Boleh. Gimana sih sampai Bro Dani bisa mengenal yang namanya trading? Apakah memang dari awal sudah langsung masuk situ atau gimana? Oke. Pertamanya investasi, Bro. Oke, makanya terkenal dengan Buffett ya? Dulu ya 2008. Oke. 2008 bulan November pertama kali beli saham. Dan waktu itu masih kerja kan. Waktu itu ada tugas kerja di Nigeria. Ketemu teman-teman orang Chevron itu kan ngobrol, kita main bulu tangkis kan. Sabtu Minggu gitu olahraga. Ngobrol-ngobrol, Pak invest apa. Ada ngomongin saham. Nah, dengar Pak saham apa gini-gini. Nah, baru kenal saham itu. Gara-gara itu kenal saham lalu browsing. Oh ya, saham bisa buat investasi, bisa buat trading. Waktu itu kerja ya sudah invest, pikirannya invest. Jadi beli sahamnya di Nigeria apa posisinya ada di Indonesia? Posisi di Nigeria, aku stay di sana dulu 3 tahun. Oh, oke. Tapi buka akunnya kan Indonesia kan, di Jakarta. Ya sudah, waktu itu masih nitip teman, duitnya. Oke. Waktu balik Desember baru open account. Itu, lalu browsing, investasi itu, ketemunya apa ya, Warren Buffett itu, ada value investing itu. Aku pelajari lah ya. Jadi maunya kayak dia kan. Terinspirasi itu. Wah, kayaknya oke nih pakai nama Buffett. Ya sudah. Lalu tahun 2011, sebelum itu dulu 2010 itu sebagian aku bongkar hasil investasinya itu. Dulu yang aku beli itu Panin Life. Panin Finansial sekarang namanya. PNLF ya? PNLF. Lalu ada Semen Gresik. Sekarang namanya Semen Indonesia kan? Ya. Sama saham Bumi juga. Bumi ini ikut-ikutan ini. Tapi karena simpan 2 tahun, untung semua. Oh, oke. Untung semua, 2010 ambil sebagian buat merit kan. Balik Jakarta, nikah, balik lagi sana masih ada tugas kerja setahun lagi. Oh, balik ke Nigerianya lagi? Oh, oke. Lalu benar-benar balik Jakarta itu 2011. 2011 bulan Maret. Aku resign karena passionnya udah geser kan. Kayaknya saham nih enak nih. Aku resign bro. Itu posisi waktu resign itu memang sudah punya modal yang cukup untuk terjun ke saham. Ini masih di investing ya, bukan di trading ya? Trading. Begitu 2011 trading. Okay. Karena untuk invest ya nggak cukup, modalnya cuma ratusan kan. Yeah. Ya kan dari nol. Dari karyawan, nabung kayak gitu. Jadi 2011 karena full time belajar trading juga. Tapi namanya udah terlanjur Dani Buffett. Tuh, ini namanya kayak pakai Buffett kok trading. Iya makanya. Banyak yang bingung juga. Tapi kalau udah tahu alur cerita ini ya mungkin bisa maklum. Nah, lalu 2011 belajar trading. Nah, lama-lama yang invest itu diambil, diputerin jadi trader sekarang. Okay. Sampai sekarang trading harian. Oke. Kadang-kadang ini berarti day trader ya? Iya. Artinya nggak nyimpen untuk besok, nggak nyimpen untuk swing segala macam itu nggak? Campur bro. Oke. Kalau potensinya scalping. Kalau kira-kira disimpan 2 hari masih bagus, simpan 2 hari. Ada beberapa metodenya beda-beda.
Oke. Misalnya kalau scalping itu paling pas kan buy on break. Iya, buy on breakout ya. Oke. Tapi kalau mau simpan 2 hari 3 hari nanti ada titik entry, ada titik exit. Oke. Nah, ini kita ngomongin scalping dulu ya. Ini kebetulan udah masuk situ nih. Kalau scalping artinya kita tidak lihat fundamental lagi dong, karena itu kan sesuatu yang cepat sekali. Kalau aku tetap lihat. Oh, tetap lihat. Okay. Jadi begini, stock pick-nya itu aku ambil yang lolos FA dulu. Oke. Jadi benar-benar perusahaan yang fundamentalnya sehat, sedang volatile. Aku ikut masuk nebeng. Oh, oke. Nah, kalau untuk scalping begitu, ngelihat fundamental, apa yang dilihat sih? Apakah benar-benar udah kayak saham-saham yang benar-benar sudah bagus, atau dia sebenarnya baru saham bagus yang lagi berkembang makanya bisa volatile, atau sekalian saham yang benar-benar besar, volatile, juga dimasukin ke dalam scalping? Aku terfokus ke big caps. Oh, oke. Big caps aja, dan scalpingnya kan targetnya cuma 1%-2% sehari. Oke. Jadi amannya dapat, yang penting kan tenang. Yeah. Amannya dapat, cuannya dapat, yang penting dapat kan. Gitu. Dan powernya enak dibaca. Kalau di saham big caps itu nggak banyak manuver. Jadi apa ya, tiba-tiba balik badan itu kan jarang sekali. Jadi kalau memang udah naik ya naik, turun ya turun dulu gitu. Jadi lebih gampang diikuti, lebih gampang dibaca. Oke. Itu berarti kalau misalnya scalping setiap hari ada? Setiap hari ada peluang, karena big caps itu ada sekitar 20. Yang aku kategorikan big caps itu yang kapitalisasi marketnya di atas 50 triliun. Ini mungkin udah masuk ke indeks 30 kali ya? Atau ya? Oke. Pokoknya yang kapitalisasi marketnya di atas 50 triliun itu aku anggap big caps. Oke. Nah, di situ lebih liquid lagi yang di atas 100T. Dan di hari itu dia masuk di top value. Jadi kalau saham harian itu kan ada yang top value, top frekuensi, top volume. Nah, kita fokus yang di top value. Oke. Saham-saham di situ karena duit gede berputar di situ. Kita mau manuver kayak apa nggak ganggu dan aman gitu. Oke. Mungkin karena uang kita saking kecilnya nggak kelihatan juga kali di situ ya. Iya. Nah, di situ perputaran kalau pas rame bisa di atas 1T itu. Misalnya kayak BCA, BRI itu kalau pas rame bisa 1,2, 1,7. Kalau agak rame bisa 600, 700, 800. Kalau sedang-sedang saja perputaran sehari kan bisa 300, 400. Yeah. Nah, kita nebeng aja kan nggak kelihatan. Iya, iya. Ini jujur, ini baru pertama kali saya mendengar ada scalper tapi di big cap. Karena awalnya invest, bro. Jadi memang perpaduannya itu main aman gitu. Dan gue kan full time duit dari sini, mau gimana lagi? Apalagi semenjak almarhum nggak ada. Oke. Ban serepnya nggak ada. Jadi bagaimana aku aman, konsisten, ya kan? Resikonya sangat minimal. Berapapun dapat ya itu rezekinya kan gitu. Oke. Oke. Di dalam trading big caps begini ya, scalper lagi kan? Lebih banyak ruginya apa lebih baik untungnya? Untung dong. Oh ya? Oke. Berapa persen sih boleh tahu nggak? Nggak selalu dapat juga. Dari keseluruhan trading, dari total trading itu, winning rate-nya itu kira-kira berapa untuk big cap? Ini sesuatu yang menarik nih. Iya, ini gini, aku mengembangkan sistem trading sendiri. Indikatornya juga sebenarnya biasa, cuma ada sedikit aku edit. Ya. Sebenarnya strategi utama itu trading harian, rata-rata hold 3 hari. Ya anggap aja seminggu kan. Dan itu targetnya nggak banyak. Itu dapat 2%, 3% udah cukup. Tergantung dia kapan belok naik turun itu. Nggak bisa kita target-target. Kadang-kadang mau nyari 2% malah tiba-tiba belok ke bawah. Tiba-tiba broker-broker gede buang barang. Yeah. Nah, terus kita berharap ini 2% dapat nih. Tiba-tiba ada asing buyback
masuk lagi. Kemarin bulan lalu dia jualan. Loh, bulan ini tiba-tiba masuk. Kita ekspektasi 2%, dapatnya 5%. Nggak mesti, bro. Iya. Nggak mesti. Jadi ngalir aja. Market memberi apa ya, terima kasih gitu aja. Oke. Nah, sampai bisa dapat metode itu berapa lama sih? Dan proses untuk sampai ke metode ini, boleh nggak cerita? Bagaimana sih dapatnya itu? Kan kita nggak nyangka-nyangka loh ya, scalper bisa di big cap, ya kan? Terus habis itu winning rate-nya gede. Iya, jadi gini. Awalnya kan belajar TA 2011, setelah berhenti invest tadi. Nah, awalnya invest lalu trading, 2011 mulai trading. Karena punya waktu full, ya aku belajar trading. Waktu itu kan pakai daily chart. Dan aku tradingnya otodidak, Bu. Nggak ada yang ngajarin, nggak ikut seminar, pokoknya dari Google aja, browsing aja, nggak ketemu, dan awal-awal juga maunya cuannya gede gitu kan. Tahun pertama, kedua, ketiga ya hancur-hancuran, habis itu gorengan segala macam. Sampai sekarang ada 1-2 tuh saham gorengan. masih tinggal di itu ya, jadi masih ada kenang-kenangan. Ada yang gocap pula. Ya, tapi belajar dari itu kan kita jadi mikir ke depan gimana, aku mau gimana nih. Kok ini nggak working seperti ini. Lalu sempat belajar trading forex, gold, ya kan. Loh, ini kok ada intraday. Ya. Kayaknya makainya intraday chart ya. Kalau makai daily, weekly nggak bisa nih. Terlalu lama, sabarku nggak cukup. Ya akhirnya ketemu. Dulu pakainya daily chart dulu. Sampai indikatornya macam-macam diedit, dipendek-pendekin, diakurat. Benar. Wah, semua dicoba. Mau pakai Bollinger, mau pakai MA. MA-nya sampai paling pendek coba. Ya kan? Pakai stokastik, RSI, MACD, sampai diedit-edit. Parabolik semua tak coba. Ya, pakai trendline, Fibo. Ini tapi bukan indikatornya yang salah. Cara pakaiku yang salah. Caraku membaca grafik yang salah. Gitu. Cara pemakaian. Jadi gini, Bro. Dapat momen itu kapan dan bagaimana? Kok bisa tiba-tiba sadar gitu loh? Apa karena udah rugi habis-habisan, atau mungkin karena ada kena timpuk apa gitu? Setelah jadi zombie. Berarti udah gocap-gocap semua. Setelah hancur bangkit dari kubur kan, mulai lagi salahku di mana. Gitu. Itu kira-kira tahun kelima. Oke, dari 2011 tahun kelima baru sadar lo ya? Baru benar-benar boleh dibilang aku ngerti. Oh gini toh caranya trading. Kurang lebih 5 tahun laku. Tapi kalau ada yang ngajarin ya, 2 tahun paling lama. Ya, kurva untuk belajarnya minimal ada mentor untuk ini lo jangan di sini, lo jangan di sini, lo jangan di sini gitu ya. Kalau aku yang ngajarin, setahun matang secara teori, secara apa praktek. Ya? Tapi secara praktek paling nggak butuh 2 tahun. Karena untuk mematangkan disiplin itu nggak gampang. Mematangkan kesabaran itu juga nggak gampang. Lalu membentuk mental juga nggak gampang. Mental bertempurnya ini. Posisi terdesak 5% cut loss. Besok paginya pullback 2 hari naik 5%. Jadi stres, nggak bisa gitu. Minus 5% itu kita masih bisa bertahan, masih bisa fight. Gitu. Jadi aku selipin karakter. Jadi, selain knowledge, lalu experience, karakter diperlukan. Minimal nggak mau nyerah. Pokoknya gue harus cuan gitu. Gimana caranya akhirnya aku untung gitu. Oke. Bro Dani berarti buka kelas juga dong? Ada. Oke. Tapi ini lewat WA. Ada grup berarti WA. Online kelas gitu ya? Setiap malam itu ada Zoom meeting begini.
Tapi ini baru mulai Maret kemarin, Maret tahun ini. Oh, oke. Tapi nanti ada lagi dong. Ada. Padahal yang minta itu udah dari 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Gue kan pengen santai, bro. Nah sekarang seharian trading, malam ngajar. Kan jadi sibuk lagi. Nah kemarin Maret kan COVID drop. Nah, beberapa teman, ayo Mas Dani tolong dong bikin grup. Nggak bisa nih anak-anak kan, teman-teman punya grup-grup sendiri. Aku di-invite, oh ya join. Tapi aku pasif ya. Aku malam kadang sama anak-anak. Setelah Maret itu ya akhirnya oke deh, yuk tak bantuin gitu. Yang bikin grup WA temanku. Ya sudah bikin 1, 2, 3 nambah-nambah. Sekarang membernya ada berapa ya? 45 atau berapa? 45 sampai 50. Kemarin paling tinggi ada 65. Tapi karena joinnya bebas, ya sudah, ada yang keluar masuk, ada yang stay. Jadi aku ajari ilmu teori dan praktek. Cara trading harian yang benar. Tapi kalau dia mau belajar trading bulanan pun tak ajari metodenya. Itu ya. Semua lengkap tuh di dalam grup itu tuh. Lengkap. Oke. Kalau mau tanya-tanya investasi pun aku kasih tahu. Oke. Ada yang konsul porto, aku kasih tahu. Yang ini masih layak invest. Ini nggak ada harapan. Kalau memang mau cut aja, mending buat nambah yang ini. Ini saham bagus, ini masih under value, ini porsinya digedein. Jadi semacam seperti itulah. Oke. Nanti Bro Dani bisa itu kasih itu ya, nomor kontak ya, nanti saya tampil. Boleh. Ini siapa tahu teman-teman ada yang mau kontak-kontakan gitu ya. Boleh. Bisa tanya-tanya dengan Bro Dani, bisa langsung hubungin Bro Dani di nomor WA yang tertera ya. Oke. Nah, boleh nggak Bro? Ini sedikit aja nih ya. Misalnya kan sekarang kan apalagi kemarin indeks lagi turun ya cukup parah lah ya kalau kita bilang ya. Karena kan kelihatan secara minor kan udah mulai downtrend nih. Ada advice nggak kalau misalnya ada yang nyangkut nih ya? Ada yang nyangkut. Dia kan biasa kan tahu sendiri ya. Masuk sebagai trader ya, tiba-tiba kalau loss jadi investor. Itu kan ada suggestion nggak? Saya harus bagaimana nih dengan porto saya yang tiba-tiba nyangkut dan terjebak di situ?